Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Baik, oke. Saya akan melanjutkan untuk di perkuliahan sistem berkas basis data, itu di siang hari ini di pertemuan kelima ya. Sampai belakang suara saya jelas nggak? Kalau kurang bisa nih maju ke depan. Oke. Materi yang akan saya bawakan yaitu lanjutan dari IRD, karena kan sebelumnya saya hanya bahas sekilas ya. Nah, di sini yang dibahas yaitu mengenai konsep, cara penyajian, membuat, dan serta terakhir menganalisa. Oke, IRD itu kepanjangan dari kependekan dari Entity Relationship Diagram. Artinya entitas itu yang saling berhubungan dari antar diagram atau diagram entitas yang saling berhubungan. Nah, di sini salah satu model dari penyajian data dengan menggunakan adanya entity atau entitas serta relationship. Relationship-nya ini di sini kurang lebih seperti garis penghubung antara entitas dengan atribut atau dengan entitas yang lain. Nah, di sini kurang lebih digambarkan seperti dengan model yang strukturnya cukup ya logis atau ini masuk dalam pemahaman kita secara umum sebenarnya. Atau bisa dilihat dari grafis dari basis data jika itu udah jadi ya database-nya, seperti database diagram yang kemarin sudah saya tunjukkan. Nah, di sini ada dua entitas. Ini contoh model data hierarki ya, dua entitas, yaitu mahasiswa yang pertama, yang kedua mata kuliah. Nah, ini dua entitas ini, itu mahasiswa dan mata kuliah ini, kalau kita buat di database, itu seperti table. Jadi, table mahasiswa dan satu lagi table mata kuliah. Nah, kemudian untuk mahasiswa, di sini NIM ini, yang ada garis bawahnya ini, itu nanti sebagai key atribut ya, sebagai key atribut. Kemudian nama, kota, provinsi, dan alamat ini sebagai atribut biasa. Nah, di alamat dia dipecah lagi nih menjadi dua, kota sama provinsi. Ya, dari atribut alamat, tapi sebenarnya bisa juga kita buat jadi masing-masing. Jadi alamat langsung ke entitas mahasiswa, kota ke entitas mahasiswa, atau provinsi ke entitas mahasiswa. Itu bisa juga langsung. Kemudian ada juga multiple atribut ya, atau nomor HP. Ya, ini contohnya nanti kurang lebih bisa kita buat ya, nomor HP berarti datanya kalau multiple bisa lebih dari satu nomor HP, misalnya 2 atau 3 yang kita daftarkan. Nah, kemudian entitas yang kedua yaitu mata kuliah. Di sini ada 3 key utama atau key entitas ya. Ini ada kode, kemudian atribut ya, kayak atribut, kemudian atribut yang biasa ada nama sama SKS. Nah, di sini entitas mahasiswa dengan mata kuliah, di sini dia saling berelasi. M, many, N, banyak ya, kita sebut biasanya lebih, atau mungkin nggak bisa kita bilang ini 10 atau 11 kan, nggak bisa kita bilang gitu. Misalnya kan kalau kita di penjumlahan atau bilangan, misalnya 1, 10, 1 sampai 10, titik-titik 100. Nah, misalkan itu ke N kan, bisa kalau di bilangan ada data ke N sekian. Gitu.
Nah, di sini N-nya berapa? Jadi banyak mahasiswa bisa ngambil ya beberapa atau banyak juga mata kuliah. Kita anggap aja di sini ada 3 mahasiswa. Nah, masing-masing satu mahasiswa dia bisa ngambil kalau satu semester kan semester 1 misalnya 6 atau 7 mata kuliah atau 8 biasanya. Nah, kemudian semester 2 dia bisa nambah 6 mata kuliah lagi. Kan jadi banyak tuh. Kemudian dengan diikuti mahasiswa lain. Jadi di sini banyak mahasiswa bisa ngambil banyak juga mata kuliah, dan di mata kuliah ini juga nantinya bisa memiliki beberapa siswa. Jadi satu mata kuliah ya punya relasi dengan beberapa mahasiswa gitu. Kemudian di sini ada ya prasyarat. Ini nanti hierarki atau ya mungkin prasyarat supaya atau kapan dia bisa ngambil mata kuliah di sini dari entitas mahasiswa gitu. Di sini bisa ada lebih cabangan-cabangan entitas lain. Nah, kalau ini prasyaratnya jadi 1 ke M ya. Ini mungkin 1 ke M ini di mata kuliah berarti 1 mata kuliah punya banyak mahasiswa. Ya, mungkin analoginya kayak gitu ya. Nah, kemudian simbol. Nah, di sini simbolnya yang pertama ada entity. Itu objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Sedangkan set entity itu kumpulan dari entity yang sejenis ya. Kemudian entity set juga dapat berupa objek secara fisik, yaitu rumah, kendaraan, peralatan, atau secara konsep ada pekerjaan, perusahaan, dan disimbolkan dengan bentuk persegi panjang untuk entity. Jadi dia pasti persegi panjang untuk entity atau entitas ya. Kemudian relationship ini hubungan yang terjadi antara satu atau lebih dari entity atau entitas. Yang relationship-nya di sini itu sedangkan relationship set kumpulan relationship yang sejenis. Nah, di sini untuk membuat relationship kita harus seperti nambahin domain, diamond ya, simbol diamond atau jajar genjang. Simbol diamond atau jajar genjang. Nah, di sini contohnya satu tabel berhasil dengan satu tabel. Jadi ada 2 entity, yaitu mahasiswa dan mata kuliah. Jadi banyak mahasiswa yang bisa ngambil beberapa ya mata kuliah atau banyak juga di sini. Kemudian ya kalau ada 3 relationship lagi atau lebih dari 1 ya 2 atau 3 mahasiswa bisa ngambil kelas apa kan gitu, atau di periode apa dia masuknya, atau ada tambahan lagi biodata yang lebih lengkapnya. Jadi di sini ada biodata yang berrelasi dengan mahasiswa. Ini kalau ini biasanya 1 ke 1. Jadi misalnya di sini di pojokan ada entity biodata, kemudian punya relationship dengan mahasiswa. Relationship-nya saya buat 1 dengan 1. Jadi biodata memiliki 1 data mahasiswa. Jadi ya dia hanya ya udah 1 data dia aja gitu. Ya, enggak. Jadi bukan artinya datanya itu cuma 1, tapi masing-masing data itu hanya memiliki 1 relasi data dengan entitas atau tabel lain. Kemudian di sini atribut, yaitu karakteristik yang dari tiap entity atau relationship-nya menyediakan penjelasan detail mengenai entity dari relationship tersebut. Nah, di sini untuk nilainya atau jenis atributnya, di sini ada 7 ya, ada key atribut yang digunakan sebagai kita menentukan atribut untuk suatu entity itu secara unik.
Jadi ya misalnya NIM, kalau NIM itu kan setiap mahasiswa nggak mungkin sama. Nah itu kita buat di IRD ini untuk atributnya pakai key entity, key atribut. Kemudian ada atribut simple, ini yang sederhana, yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Artinya kayak tadi ada nama, alamat, nomor HP, nama, alamat, kemudian kota, provinsi, SKS, yaitu kurang lebih seperti atribut simple. Kemudian atribut komposit, di sini yang dibagi dalam beberapa bagian. Di sini ada alamat yang dibagi dalam beberapa bagian. Jadi ada 2 bagian lagi, kota sama provinsi. Nah, kalau bisa tambah lagi, jadi ada country atau negara ya, kecamatan juga. Ini tadi untuk yang alamat yang dibagi ada 2 itu atribut yang komposit. Itu bisa digunakan, tapi jarang juga diterapkan. Tergantung kebutuhan dari apa yang mau kita buat juga. Kemudian ada atribut single value. Ini atribut yang memiliki banyak dari nilai untuk setiap baris data ya. Nah di sini artinya satu atribut ini mempunyai paling banyak satu nilai untuk setiap baris data. Artinya dia intinya beda dari yang lain. Jadi misalkan baris data itu punya satu baris data punya banyak nilai atau value. Misalnya di sini ya nama, di sini dia punya beberapa banyak nilai nih. Nama kan bisa ada value-nya ada bisa 2 kata atau lebih kan gitu. Nah, kalau di sini biasanya ya pakainya untuk single value untuk penentuan status, misalnya ada 0, 1, 2, dan seterusnya. Atau Y sama N untuk kondisi yes, no, bisa kayak gitu. Tapi bisa juga ya kita gunakan, kalau mau sederhananya pakai yang atribut simple juga bisa. Gitu. Tapi untuk menjelaskan agar nanti ketika dibuat sebuah database ini menjadi lebih detail lagi, lebih jelas. Kemudian ada multi value attribute. Nah, di sini yang dapat diisi lebih dari satu nilai yang jenisnya sama. Tadi contohnya di sini nomor HP ya, nomor HP. Di sini kan multi value, ada double nih, 2 garis oval ya, ada 2 garis oval. Nah di sini nanti dia nilainya, misal kita punya rata-rata kan biasanya sekarang punya 2 atau 3 nomor HP ya. Nah di sini kita bisa masukin nih 2 atau 3 nomor HP sekaligus. Jadi misalnya kalau ada suatu urgensi atau apa, bisa menghubungi ya salah satu nomor yang aktif gitu. Jadi nggak ada atribut lagi, misalnya nomor HP 1, nomor HP 2, nomor HP 3, dan seterusnya, nggak kayak gitu. Itu ya pemborosan data juga sih jadinya. Atau memperbesar kapasitas, jadi kita membuat semaksimal mungkin, seminimal mungkin, dan seefisien mungkin gitu. Jadi kita bisa naruh 10 nomor HP di dalam satu value ini, di dalam satu atribut ini. Kemudian untuk atribut turunan, di sini diperoleh dari atribut lain yang berhubungan, contohnya ada umur, ada IP. Ya kalau umur ya bisa aja turunan dari tanggal lahir kan gitu. Kalau IP ya bisa dari, kalau untuk tim mahasiswa ya paling dari total yang sudah ditempuh dan total nilainya berapa kan. Kalau dari umur berarti contohnya kalau di sini yang alamat kita ganti sebagai misalnya tanggal lahir. Kemudian di sini ada umur. Ya, umurnya berapa kan jadinya. Kemudian sebelahnya mungkin setelah umur bisa
apa ya, biasanya tanggal lahir, setelah di-input umurnya berapa. Ya, mungkin detailnya lagi bisa kan itu. Kalau ada ya. Kemudian atribut key. Nah, di sini yang dijadikan sebagai kunci untuk mencari data dalam relasi, contohnya NIM mahasiswa ya. NIM mahasiswa ini juga bisa sebagai key unik, sebagai key identity atau unique key juga bisa. Jadi misalnya di sini sebagai key atribut, tapi bisa juga kita buat sebagai key unik. Kalau key unik ya di sini kalau atribut unik NIM-nya berarti di sini ada ID misalnya. Ada atribut ID tambahan. Di sini sebagai key atribut, di sini sebagai atribut unik. Tentunya kalau atribut unik itu fungsinya antara satu data dengan data lain isinya nggak boleh sama. Kalau key atribut itu bisa aja sama datanya kalau kita nggak buat sebagai unique key di database-nya gitu. Sama di sini ya sebagai penjelasan keterangan. Oke, ini contoh dari atribut ya, beberapa atribut. Di sini atribut komposit. Entitas dari mahasiswa, kemudian atribut biasa ya, atribut biasa, atau atribut simple ya, atribut simple. Nah, di sini alamat. Kemudian atribut kompositnya dari alamat, jadi sini ada 3, negara, kota, sama provinsi. Jadi ada turunannya lagi nih, si alamat. Kemudian untuk yang multi value, di sini untuk yang nomor HP tadi ya. Nah, kalau untuk yang di sini nama, tanggal lahir, sama umur ya. Di sini harusnya tadi bisa masuk ke yang turunan. Di sini juga untuk yang multi value juga bisa ya. Atribut dari tanggal lahir sama umur. Kemudian untuk yang key atribut, nah di sini yang NIM ada pembeda, ada garis bawahnya sebagai key atribut. Atau kalau unique atribut ya biasanya kurang lebih hampir sama. Ya paling nanti kita bedain warnanya. Misalnya yang untuk yang key untuk warna background dari atributnya atau ovalnya kita buat misal kuning. Kemudian kalau yang unik agak misalnya biru atau abu-abu. Kalau yang biasa ya udah polos aja kan. Kemudian untuk derajat relasi di sini derajat relasi itu menunjukkan banyaknya himpunan dari entitas yang saling berelasi. Jenis derajat dari himpunan ini itu ada 3 ya. Ada derajat 1 atau unary degree yang melibatkan sebuah entitas yang berrelasi dengan dirinya sendiri. Kemudian ada binary atau 2 derajat. Di sini himpunan relasi yang melibatkan 2 himpunan dari entitas yang secara umum himpunan relasi dalam sistem basis data adalah binary ya, atau biner. Kemudian ada ternary degree atau 3 derajat. Itu himpunan yang berrelasi memungkinkan untuk melibatkan lebih dari 2 himpunan entitas. Nah, di sini ada contohnya unary degree ya. Di sini dia kayak yang tadi mata kuliah di sini berrelasi dengan dirinya sendiri nih. Si mata kuliah dengan prasyarat. Untuk derajat relasinya. Jadi ini ada ya relasinya tentu 1 ke M, artinya dengan dia sendiri. Untuk analisa dari apa yang mengharuskan ada relasi seperti ini, tergantung dari apa yang dibutuhkan dalam sebuah sistem tersebut nantinya. Kenapa harus ada seperti ini? Nah, kemudian untuk yang binary degree atau 2 ya. Nah, di sini mahasiswa dengan mata kuliah, jadi ada 2 entitas. Kalau untuk yang 3 entitas, di sini ada mahasiswa, skripsi,
dosen. Nah, artinya kalau yang 3, 1 mahasiswa dapat mengambil 1 skripsi. Jadi nggak boleh 2 skripsi, nggak mungkin juga kan, 1 aja kan itu udah berat ya. Kemudian 1 mahasiswa hanya dapat mengambil 1 dosen, dosen pembimbing misalnya. Atau banyak dosen, atau bisa ketentuannya 2 dosen. Jadi sini karena M bisa lebih dari 1, artinya 1 mahasiswa bisa ngambil 2 dosen pembimbing. Nah di sini ya 1 dosen tentunya bisa dia ngambil atau memiliki banyak mahasiswa yang dibimbing itu. Jadi di sini saling berrelasi dengan 3 entitas atau 3 tabel nantinya kalau di database. Kemudian untuk relasi pemetaan ya, atau cardinality-nya. Nah, di sini digambarkan dengan banyaknya jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi. Yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Serta himpunan yang dengan relasi biner, dan pemetaan kardinalitasnya dapat merupakan salah satu dari tipe-tipe berikut. Nah, di sini ada 4 ya, ada one to one, artinya hanya dapat berelasi dengan 1 buah objek di entitas lain dengan simbol 1, 1. Kemudian 1 ke banyak, ada one to many yang disimbolkan dengan 1 ke M. Artinya dari 1 entity atau sebuah entitas itu dapat berelasi dengan banyak entitas yang lain atau dengan banyak objek di entitas yang lain. Kemudian many to one, banyak ke 1, simbolnya M1. Nah, kemudian di sini kebalikan dari one to many atau yang kedua. Artinya dari banyak entitas objek, dia hanya berelasi dengan 1 entity atau entitas. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini ada banyak ke banyak ya, atau many to many, yang simbolnya dengan M ke N ya. Jadi bukan M to M. Di sini jadinya M to N ya. Sama aja untuk penjelasannya, jadi many to many atau banyak ke banyak. Jadi dari banyak entity di objek atau objek di entity berelasi dengan banyak objek dari entity yang lain juga. Nah, di sini contohnya ini yang one to one, 1 ke 1. Kemudian ini untuk yang one to many. Jadi 1 divisi ini mempunyai banyak karyawan. Misal di 1 divisi IT. Jadi punya banyak, misal ada 10 karyawan yang bekerja di divisi tersebut. Jadi di relasinya ini juga dapat menjelaskan dia untuk datanya seperti apa nanti. Bentuk datanya juga. Kemudian yang ketiga, many to one. Jadi sini banyak karyawan atau beberapa atau banyak karyawan memiliki relasi dengan 1 divisi. Nggak mungkin kita bekerja di banyak divisi, dua aja nggak mungkin kan gitu. Di 1 tempat. Nggak mungkin 1 orang kerja di 2 divisi. Itu yang menyalahi aturan juga kan. Kemudian di sini ada many to many atau banyak ke banyak ya. Di sini mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Kemudian ada key. Di sini penggunaan key merupakan cara untuk membedakan suatu entitas di dalam himpunan entitas dengan entitas yang lain. Yang secara konsep masing-masing entitas ini nilainya berbeda. Perbedaannya terlihat pada isi dari masing-masing atribut. Nah, contohnya di sini ada 3 jenis key ya, ada 3 jenis key, super key, candidate key, sama primary.
Kalau yang super key di sini merupakan satu atau lebih atribut, kumpulan atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Nanti ada untuk contoh field atau atribut mana aja yang jadi super key. Kemudian kandidat di sini yaitu kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Kemudian primary key di sini yaitu salah satu dari kandidat key yang terpilih. Nah, di sini pemilihan primary key-nya dari sejumlah kandidat key umumnya didasari oleh key tersebut atau kunci tersebut lebih sering atau natural untuk dijadikan sebagai acuan. Dan juga key tersebut lebih ringkas yang jaminan keunikan key tersebut lebih baik. Jadi keunikan key tersebut lebih baik dari ya mungkin 2 key yang di atas sama yang mungkin atribut yang biasa ya. Nah, contoh di sini yaitu siswa dia punya alamat kemudian untuk super key-nya di sini ada di nama, alamat, sama tanggal lahir. Jadi ya contohnya di sini atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Nah, di sini kan misalnya ada satu data. Nah, kemudian kalau banyak data, ya di sini bisa aja beda, tapi di sini ya mungkin bisa ada yang sama kan gitu. Kemudian dirinci lagi sampai dapat super key yang hanya satu gitu, di entitas tersebut. Jadi dikerucutkan lagi. Kemudian alamat bisa aja sama, alamat jalan sama nama mahasiswa. Nama mahasiswa bisa beda, ini bisa beda, alamat bisa ada yang sama kan itu. Nah, kemudian NIM dengan nama. Ya, NIM sama nama ini kadang nama ada yang sama. Itu kan walaupun NIM-nya beda, ada yang namanya sama. Ya, kemudian dia dikerucutkan lagi jadi ada nama sama NIM. Jadi nantinya ya bisa ini dapat ya membedakan dari data yang lain. Karena dia nantinya kan tentu bersifat unik, jadi dikerucutkan lagi. Kemudian untuk kandidat K, ini ada nama, nah, K ya dikerucutkan atau didetailkan lagi sampai dia menjadi sebuah key yang unik yang kemudian ada atau role. Nah, di sini untuk relasi himpunan entitas yang tidak harus dalam bentuk yang berbeda, contohnya ada label manager dan worker. Sebagai peran atau mendefinisikan bagaimana interaksi atau bekerja untuk itu. Nah, peran dalam diagram memberikan label nama pada garis yang menghubungkan relasi dengan entitas. Label peran bersifat opsional dan digunakan untuk mengklarifikasi semantik.
ada, nggak harus ada juga kan itu. Di sini employee, manager, employee, nahnya kan ke sini ya dari manager. Kita menunjukkan banyak, jadi ini banyak yang untuk satu manajer yang berhasil dengan. Kemudian keadaan dari entitas yang disebut identifying owner atau IO dan atau identifying relationship. Nah, di sini weak entity selalu mempunyai total participant constraint dengan contohnya di sini ada tanggungan keberadaan bergantung pada karyawan. Jadi, tanggungan ini kan bisa misal karyawannya pria atau laki-laki ya, dan anak ya, anak-anaknya. Kalau belum kan entity kan itu, atau opsional. Kemudian is a hierarchy atau isa hierarchy ya. Contohnya kalau dalam C++ atau PLS lainnya, program yang tiap entitas A juga dipandang sebagai entitas B. Atribut deskripsi dari spesifikasi atribut A. Kemudian untuk mengidentifikasi entitas yang berpartisipasi dalam relationship. Kemudian di sini hierarki ya. Di sini ada employee. Dia punya atribut SSN, name sama lot ya, atau mungkin ya longitude sama atau longitude ya. Kemudian is satu entitas, di sini dipecah lagi jadi ada 3 entitas. Jam kerja dari employee ini juga sebagai A ya, karena dia punya relasi dari A ini. Kemudian ada employee kan itu kan kita pakai hierarki ISA ini. Simbol segitiga tinggal dituliskan is A kayak gini. Contohnya di sini dari employee punya hierarki horse employee ini sebagai is A-nya employee. Juga dengan yang ISA hierarki terdapat beberapa, contohnya overlap entitas terdapat
seperti juga entitas kontrak employee. Nah, artinya si Joe yang dari employee atau boleh seperti yang employee. Nah, itu. Kemudian untuk covering concern, setiap objek dalam entitas induk harus ke dalam salah satu entitas turunannya. Contoh, tiap entitas dari employee harus menjadi salah satu dari entitas hourly employee atau kontrak employee. Jadi masing-masing entitas dari employee yang ini SSN, name sama lot. Jadi harus menjadi salah satu dari entitas hourly employee atau kontrak employee. Jadi dari tiga ini salah satunya harus ada. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita belum pernah ada tugas ya? Belum, Pak. Nanti dikumpulin sebelum UTS ya.
Perhatian sebentar ya. Ini untuk tugasnya, tugas individu ya, deskripsinya buat satu rancangan dari IRD dengan memiliki minimal 10 entity ini kalau table. Contohnya entity di sini saya buat 10, ada entity pertama biodata mahasiswa, kelas, periode, mata kuliah, dosen, jadwal kuliah, nilai, detail nilai, biodata dosen. Kemudian atribut dari masing-masing entity yang di atas, mahasiswa yang harus menentukan sendiri. Nah, dari mahasiswa, kemudian mata kuliah, atribut ini kalian nentukan sendiri nih. Kemudian originalitas tugas sangat diutamakan, dilarang sama atau duplikasi tugas. Ya kalau mau ngerjain bareng silakan. Artinya nggak boleh tugas si A gitu. Jadi nggak boleh tugas dikumpul. Jadi sebelum UTS di sini saya jam 11.59 malam. Jam di sini ada. Nah, bisa buka e-learning kan ya? Nah, coba nanti buka yang pertemuan 5 yang tugas individu, sama jangan lupa absensi ya. Coba dibuka nanti, klik. Nah, di sini nanti ada form buat submit tugasnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait tugas apabila kurang jelas? Ya, untuk materi kalian bisa download di sini ya. Ini ada dari pertemuan 1 sampai 5. Oh, saya baru set di yang kelas TIA 1 ya, TIA 2 belum. Harusnya sampai ya sebelum UTS. Karena Kamisnya libur, sini mungkin mau ada kayak kuliah pengganti online atau gimana buat pertemuan 6 sebelum UTS, satu pertemuan lagi. Mau online atau kalau online ya mungkin nanti jadwalnya bisa Senin
atau Rabu, atau kalau Jumat kayaknya ya mungkin kalau malam bisa kan, atau cukup sampai 5 sampai 6 ya, kurang ya. Apa online aja Pak? Online ya, nanti waktunya mau siang atau malam? Siang Pak. Siang ya, mungkin nanti jamnya, kalau jamnya itu kurang lebih jam 12 ya, atau jam 12 lewat lah. Kalau siang ya paling 1 jam sampai jam 1 atau sampai setengah 2. Paling kalau nggak hari Senin, hari Rabu minggu depan. Kalau nggak Senin, hari Rabu ya. Jadi untuk pertemuan ke-6. Oke, ada lagi atau sudah cukup yang di Google Meet sama yang di kelas? Cukup Pak. Oke, bentar ya. Oke, saya akhiri dulu. Jangan lupa nanti absensi ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang di online sama yang di kelas. Saya tutup ke perkuliahan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.